Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Guru, terima kasih atas kesediaannya untuk datang pada kegiatan diseminasi budaya positif dalam rangka aksi nyata saya di CGP Angkatan 11. Ibu Bapak, materi pertama adalah tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah kebiasaan dan nilai yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang unggul dan berkarakter. Contohnya budaya positif adalah kebiasaan 5S. Kebiasaan 5S itu contohnya senyum. Senyum itu menciptakan rasa tenang ya Ibu Bapak. Rasa tentram, menularkan kebahagiaan dan energi positif untuk semua orang di sekeliling kita. Yang kedua, sapa. Menyapa adalah satu bentuk sikap kita untuk menghargai orang lain. Dengan menyapa kita lebih mempererat tali persaudaraan dengan orang lain. Lalu yang ketiga adalah salam. Perilaku positif yang dapat dilakukan bersama dengan sapa untuk menjaga rasa saling terhubung dengan orang lain. Lalu sopan. Sopan adalah budaya perilaku menghormati dan menghargai orang lain. Lalu santun. Santun adalah menunjukkan kita sebagai pribadi yang menyenangkan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka dan mandiri serta bertanggung jawab. Terima kasih Bu Tika. Lalu sekarang saya mau memberikan satu speaking lah ya. Permainan, tapi di sini ada maknanya. Yang pertama, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka, Ibu Bapak ya. Jadi harus ada teman berduaan nih. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Ya, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Lalu tugasnya rekan B. Rekan B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Ya, bebas, boleh memarahi, mengintimidasi, membujuk, menghardik, menggoda, menggelitik, bahkan menawarkan uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba Ibu Bapak, ada yang berhasil tidak? Coba Pak Buki. Buka. Dibuka tidak? Kamu aja di anak saya. Oh my God. Aduh. Saya asalnya mau tidak membuka, tapi Pak Maji tadi bilang tadi ada kesempatan ya untuk jadi itu ya, saya mau. Jadi di dalam ini ada yang berharga, tapi ada yang jauh lebih berharga, itu yang ditawarkan Pak Maji. Oh, astagfirullah. Apakah itu ya nanti boleh? Iya nanti ya. Oke, terima kasih Pak Buki. Jadi sebenarnya Pak Buki tidak akan membuka ya, karena itu sangat penting untuk Pak Buki. Coba Pak Imam dengan siapa? Membuka. Buka. Paksa ya, tidak mau dibuka ya, tidak mau dibuka tetap ya. Jadi ya aneh macam. Jadi intinya kita tidak bisa memaksa keinginan kita kepada orang lain. Walaupun dipaksa, tetap saja Pak Buki tidak ingin ya. Tadi Pak Budi hanya bercanda dan Pak Imam pun sama ya. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Ya, intinya tadi tidak ada yang mau membuka tangan ya. Nah, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Ya, pasti setiap orang memiliki jawabannya masing-masing karena di tangan setiap orang ada hal yang sangat berarti yang tidak bisa dibagikan kepada orang lain, misalnya gitu. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Kira-kira siapa sih yang punya kontrol? Diri saya.
Diri, betul Ibu Bapak ya. Jadi hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol atau membuka, memberikan, menerima informasi ya, gitu ya Ibu Bapak. Lalu perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid di sini ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita nggak bisa maksa Bapak Ibu kepada siswa ya sekarang. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Jadi kalau kita mengontrol, intinya nanti ada ketergantungan atau ada rasa bosan gitu kan, untuk tidak melakukannya lagi. Lalu paradigma teori kontrol, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, menguatkan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal ya Ibu Bapak. Lalu mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kalah sulit bagi siswa untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Mungkin menurut kita pesannya itu positif, tapi itu teh berdampak negatif ya Ibu Bapak. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi intinya kita tidak bisa memaksa. Mau halus juga kalau misalnya bahasanya halus tapi maknanya negatif juga tidak bisa, karena akan berdampak pada akhirnya bahwa si murid nanti tidak bisa menerima atau memberontak. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda ya, atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda selama pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realisasi. Jadi yang harus mengubah itu diri kita sendiri. Selanjutnya perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Ibu Bapak, kalau stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita ya. Kalau teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain. Lalu stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan ya. Tapi kalau di teori kontrol, perilaku buruk memiliki tujuan tertentu ya. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tapi Anda hanya bisa mengontrol diri Anda sendiri. Lalu pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Lalu kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensual menjadi menciptakan pilihan-pilihan. Ya, Pak Juni gimana? Oke, lanjut. Perubahan paradigma, stimulus respon atau teori kontrol adalah satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah bisa kita kontrol adalah diri kita. Jadi satu-satunya yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah sebuah informasi. Jadi di sini kita tidak bisa memaksa Ibu Bapak.
termasuk kepada siswa. Siswa teh harus seperti apa yang saya inginkan, tidak bisa. Jadi kita hanya bisa membimbing, memberikan informasi yang positif atau yang baik kepada siswa, diarahkan sehingga siswa merubah paradigmanya, ya, Ibu Bapak. Selanjutnya, makna disiplin, Ibu Bapak. Sekarang nih makna disiplin itu apa sih? Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas? Coba Pak Buki, ada nggak? Apa sih yang terlintas dari kata disiplin? Tes, ya mungkin sedikit aja Bu ya terkait dengan kata disiplin, apa yang mungkin terbayang di benak saya ya. Ya. Disiplin itu mungkin bisa juga berhubungan dengan sesuatu yang memberatkan dalam satu sisi, akan tetapi pada sisi yang lain hal yang memberatkan itu justru untuk kebaikan kita semua. Ya. Boleh tepuk tangan buat saya itu Tepuk Bapak. tangan untuk Pak Buki ya. Jadi menurut Pak Buki, disiplin itu adalah hal yang memberatkan ya Pak Buki, tapi ada hal positifnya. Jadi gini ya Ibu Bapak, makna disiplin itu kebanyakan orang akan menghubungkan dengan kata disiplin dengan tata tertib, peraturan, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, Bapak Ibu, betul? Kamu tidak disiplin, misalnya seperti itu. Harus dihukum, biasanya gitu ya kalau yang tidak disiplin. Padahal itu sesungguhnya berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman Ibu Bapak kepada siswa. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir yang bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi sekarang itu lebih baik kita tidak menggunakan hukuman kepada siswa Ibu Bapak. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul tidak Ibu Bapak? Kadang kita lah sebagai guru gitu ya, datang kesiangan, tidak didisiplinkan karena saya tidak nyaman. Betul tidak? Ya, itu saya pernah mengalami mungkin ya. Lalu menurut Ki Hajar Dewantara nih Ibu Bapak, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi setiap siswa harus punya disiplin yang kuat untuk bisa menciptakan murid yang merdeka. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, Bapak Ibu ya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita tidak memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan di dalam diri kita sendiri ya. Jadi bukan dari terpaksa oleh orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya pun disiplin itu berarti self discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self discipline, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu kata Ki Hajar Dewantara ya. Selanjutnya adalah sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, di sini salah satunya tujuannya adalah menciptakan profil pelajar Pancasila, yaitu kreatif, beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan masih banyak lagi ya. Selain dari itu kebijakan universal ya. Lalu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan tersebut menjadi fondasi dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang disepakati seluruh warga sekolah. Kemudian pikirkan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilakukan agar keyakinan-keyakinan tersebut dipahami dan diterapkan oleh seluruh warga di sekolah ini. Selanjutnya, teori motivasi dan perilaku manusia. Motivasi internal, di sini ada motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internalnya untuk menjadi orang yang
mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lalu untuk motivasi eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Selanjutnya adalah hukum dan penghargaan. Nah di sini contoh ya, coba Bapak Ibu dilihat ada satu kasus nih. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA, menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang merasa malu dan gagap luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ibu Bapak, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno tersebut? Oke Pak Majid, kenapa bisa tidak Pak Majid? Itu kan mau ditambah. Kirain bakal banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat dari materi tadi dengan yang dilakukan oleh Pak Seno, ini sangat bertolak belakang, di mana setelah siswanya merasa malu, ya itu merupakan suatu hukuman ya, dikarenakan dia tidak memperhatikan gurunya. Sebenarnya dia udah menerima hukuman, ya. Hukumannya apa? Yaitu rasa malunya dia. Ya, betul. Terus dia juga tidak bisa menjawab apa yang seharusnya dia jawab gitu. Nah, ditambah lagi oleh Pak Seno, jadi dia tidak setujunya bukannya ditolong siswa itu seharusnya ditolong gitu ya. Diluruskan ya Pak. Ditolong dalam artian biar dia itu tidak malu gitu. Ya. Dan dia akan lebih ingat barangkali kepada Pak Seno bahwa dia nantinya akan lebih memperhatikannya dibandingkan dia ditambah malu. Bisa saja IPA ini menjadi besoknya tidak mau sekolah karena dipermalukan. Terima kasih Pak ya. Terima kasih ya Pak Majid, terima kasih. 2 pertanyaan di depan sudah terjawab. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Kata Pak Majid, betul tidak setuju karena tindakan itu sudah mempermalukan IPA di situ ya, di dalam kelas. Lalu menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA itu hukuman atau konsekuensi? Mengapa hukuman? Karena membuat anak ujungnya bisa tidak mau sekolah. Jadi si anak malas untuk sekolah karena merasa gak mau pelajaran Pak Seno. Saya malu. Ya, ada rasa tidak nyaman, rasa takut gitu ya Ibu Bapak. Jadi jangan menjadi guru yang seperti itu. Mungkin Ibu Bapak ya, saya juga sejak di guru penggerak ini banyak belajar Ibu Bapak, karena saya merasa menjadi guru yang sering menghukum siswa. Saya baru berdiri aja siswa kadang sudah pada lari, lihat saya takut. Padahal saya biasa aja perasaan saya ya, tapi dengan saya ikut guru penggerak ini ternyata menjadi guru itu bukan seperti itu ya Ibu Bapak gitu ya. Sekarang hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melihat situasi tadi ya Pak, harusnya guru itu bisa ya menerapkan restitusi ya. Jadi jangan sampai siswa betul merasa tidak mau sekolah lagi gara-gara itu karena merasa malu. Lalu restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka yang inginkan. Dia harus menjadi orang yang seperti apa yang mereka inginkan gitu ya. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain ya. Jadi di sini siswa dibantu untuk menyelesaikan permasalahannya, bukan menambah masalahnya. Oke, lanjut.
Lalu konsep restitusi di sini. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi siswa di sini belajar, oh kemarin salah, sekarang harus diperbaiki. Apa, di mana kesalahannya dan seperti apa bentuk perbaikannya. Lalu restitusi memperbaiki hubungan. Kan tadi udah dimalu-maluin nih sama teman-temannya, harusnya diselesaikan sehingga si A, si B, si C itu bisa selaras, tidak ada rasa malu, takut, dan benci atau bahkan tidak suka. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan, ya. Jadi di sini siswa diberikan tawaran untuk menyelesaikan permasalahannya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, bukan harus seperti orang lain, tapi dirinya sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang dasar tindakan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, ya Bapak Ibu. Nah di sini kalau hukuman, identitas siswa itu langsung gagal, ya, tidak nyaman. Jadi yang dirasakan murid itu tidak nyaman. Anak juga nurutnya jangka pendek, Bu. Saat itu saja, pas ketemu sama saya diem, ya. Misalnya suka berisik tadinya, atau pas ketemu dengan kita kayak yang baik, padahal di belakang kita anak itu bertingkah seperti biasa. Lalu murid akan tersakiti. Apa yang kita katakan kepada murid itu akan diingat, Ibu Bapak, ya. Lalu perilaku pasif agresif meningkat, bukan jadi lebih baik, kadang-kadang siswa menjadi lebih tidak baik. Saya pernah baru-baru kemarin dengan Pak Irfan Gunung, itu ada siswa rambutnya merah. Sudah saya ingatkan, Pak, tapi masih merah. Terus Pak Irfan bilang, tolong sebagai wali kelas, karena waktu itu ada bukan kegiatan sekolah, jadi ada kegiatan kalau tidak salah ulang tahun sekolah. Saya mengingatkan nanti pas masuk sekolah jangan lupa ya dengan kesepakatan kita, ya taat peraturan gitu ya. Terus dia bilang iya, tapi Pak Irfan masih agak kenceng gitu ngomongnya, gitu. Terus ya udah, pas saya pakai mobil maju, di depan saya anak itu lagi ngomong. Jadi ngalewewe gitu Ibu Bapak. Jadi bukan tambah memperbaiki diri, jika dibentak itu anak malah tambah ngajakeun cek bahasa Sunda. Lalu di sini konsekuensi, di sini sukses ya kalau konsekuensi, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek, ya jadi tetap konsekuensi juga tidak baik digunakan ya Bapak Ibu. Murid akan dibuat tidak nyaman, menguatkannya hanya bertahan dalam waktu pendek. Intinya siswa tidak akan berubah dengan konsekuensi. Kalau kamu kayak gitu, berarti kamu harus kayak gini gitu. Jadi itu tetap saja pilihannya dari kita. Tapi kalau restitusi di sini identitasnya sukses ya, siswa bisa disiplin, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang, Ibu Bapak ya. Murid mendapatkan penguatan, lalu masalah terpecahkan. Jadi permasalahan yang murid hadapi di situ akan selesai karena diselesaikan, Ibu Bapak. Ada tahapannya ya di restitusi. Nah, di sini sebelum ke restitusi kita harus buat dulu keyakinan kelas, Ibu Bapak, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Di sini ada langkah-langkah untuk membentuk sebuah keyakinan kelas. Pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Lalu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal seperti tadi, mandiri, kolaboratif, ya Ibu Bapak. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-kata negatif itu sekarang sudah banyak yang diubah menjadi kata-kata positif, ya. Lalu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Gak panjang, tidak banyak, sedikit tapi mencakup keseluruhan peraturan kelas, keyakinan kelas. Lalu keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, kegiatan curah pendapat. Ibu Bapak, semua kelas harus kerjasama, semua siswa di kelas tersebut harus bekerja sama dalam menentukan keyakinan kelas mereka. Ya, jadi nanti tidak hanya siswa itu saja, semua siswa harus ikut serta. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi Ibu Bapak, keyakinan kelas pun harus ditinjau. Ada cek per cek, misalnya 1 bulan, 2 bulan,
Ini efektif tidak? Harus diubah atau tidak ya? Selanjutnya nih contoh peraturan. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang mengganggu orang lain, kembalikan barang ke tempatnya, dilarang melakukan kekerasan. Peraturan itu lebih sempit, mengikat, lalu kata-katanya negatif. Kita ubah ya Ibu Bapak di sini jadi keyakinan kelas. Seperti apa? Menghormati orang lain, diri sendiri, keselamatan, kasih sayang, komitmen, tanggung jawab. Kata-katanya seperti apa? Lebih abstrak, bersifat universal, kata-katanya juga positif. Lalu yang terutama, keyakinan kelas itu pendek aja Ibu Bapak dan mudah diingat. Keselamatan dan kasih sayang, pasti diingat tuh di kelas, kasih sayang kalau anak-anak SMP ya. Lalu kesepakatan kelas itu komitmen, tanggung jawab, jujur, contohnya peduli, saling menghormati, misalnya seperti itu. Setelah keyakinan kelas, di sini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol guru, Ibu Bapak. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol guru. Pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, serta manajer. Ibu Bapak, saya punya video, mangga dilihat dulu ya Ibu Bapak. Ya, iya. Ini kayaknya contoh diri saya sendiri sebelum ikut CGP saya seperti ini. Lebih menahan diri untuk menerapkan restitusi. Ya. Kan terus oplas Pak Hendra maju, mereka tinggali di video. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Terlihatnya Ibu Bapak wajahnya saja sudah asem gitu anaknya, sakit hati tadi kayak gitu. Nah ini posisi selanjutnya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Stroke, jangan terlalu dipikirin, nanti Maaf, stroke. Bu. Maaf sekali. Posisi manajer. Naren! Selesai si Naren ya. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Tetap belum yang tepat itu posisinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu. Kayak gini nih, Bu Ratu ya. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu.
Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini posisi pemantau Ibu Bapak selanjutnya. Posisi manajer. Naren! Selesai Sinaren ya. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Contoh-contoh dari posisi kontrol guru ya. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Di sini sama seperti tadi ya, tadi juga ada 5, di sini juga ada 5 contoh. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara ya. Kalau posisi penghukum, kata-katanya akan patuhilah peraturan sekolah dan hormat bendera 10 menit setelah upacara. Lalu teman, ayolah yang tertib buat Bapak Ibu bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah ya. Jadi si kata-katanya kalau teman itu lebih memberikan toleransi, padahal itu juga nanti akan ujungnya salah juga. Lalu pemantau, kamu sudah beberapa kali nih melanggar peraturan, apa peraturan dan konsekuensinya ya. Kalau pemantau ditanya lagi, kamu berapa kali tuh, kamu sudah berulang kali melakukan hal itu. Lalu membuat rasa bersalah, di sini dia mengungkapkan dengan kata-kata yang lembut tapi membuat siswa merasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu mau Bapak Ibu kecewa gara-gara kamu, kata-katanya seperti itu ya. Lalu manajer, apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Nah di sini di posisi manajer ini ditanya siswa, kamu tahu nggak kesalahan kamu apa? Lalu kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi di sini di posisi manajer ini kita harus menjadi guru posisi manajer ya Ibu Bapak. Di sini kita harus menanyakan dulu kepada siswa, apa sih kesalahanmu sebelumnya? Dia menyadari tidak? Nanti kalau dia menyadari, dia akan mengungkapkan kesalahannya apa. Lalu kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki? Ibu Bapak di sini harus siswa yang mengeluarkan menyelesaikan permasalahannya atau solusinya itu keluar dari siswa. Kita hanya membimbing saja. Jangan sampai nanti siswa merasa diarahkan oleh kita, tidak. Karena kita sebelumnya sudah menerapkan keyakinan kelas dulu atau keyakinan sekolah terlebih dahulu ya. Setelah tadi saya mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Bu Nur, kemudian menonton video yang tadi berkaitan dengan 5 posisi kontrol guru. Nah, sebetulnya di sini saya pernah melakukan semuanya, baik itu penghukum, kemudian teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, bahkan sesekali pernah menjadi manajer juga. Nah, misalnya kalau penghukum ya, nah pernah yang saya lakukan ketika anak itu terlambat masuk kelas, ya saya langsung menghukum dengan beberapa pertanyaan dan bahkan menghukum dengan push up seperti itu. Ternyata setelah mempelajari budaya positif ini, ternyata ini penghukum ini adalah salah ya. Nah, kemudian di sini ada teman. Posisinya sebagai teman saya juga pernah melakukan, yaitu ketika saya di dalam kelas itu kalau ada lomba ya, disuruh dalam kelompok mewakilkan atau
disuruh untuk lomba gitu Iya. ya. Nah, saya suka berharap kepada anak, coba nanti ketika ibu ditanya sama bapak kepala sekolah, anak yang harus mewakilkan perlombaan-perlombaan itu ternyata tidak ada di kelas saya gitu. Nah, disitulah saya suka mengatakan coba buat ibu bangga untuk menjadi perwakilan dalam lomba gitu ya. Nah, ternyata ini juga kurang tepat ya ternyata Bu Else. Lalu Bu Else, coba Kemudian contoh lain. sebagai pemantau saya juga pernah melakukannya ya. Nah, di sini ketika saya mengajar di kelas 8 itu ya ada beberapa siswa yang melanggar aturan ya. Ternyata melanggar aturannya itu di sini dengan konsekuensinya ya. Jadi beberapa anak suka melanggar peraturan yang sudah dibuat bersama. Iya betul. Atau keyakinan kelas mungkin Bu Else, peraturan yang sudah dibuat bersama. Kelas yang sudah dibuat, kemudian saya sampaikan kepada anak-anak, kamu udah melanggar berapa kali? Gitu. Diingat lagi berapa kali sih kesalahan kamu gitu yang kan? sudah diperbuat. Iya betul Bu Else. Sering juga menjadi pemantau. Iya Bu Else. Nah Bu Else kalau pembuat rasa bersalah Bu Else pernah nggak? Ya ya ini juga pernah. Mungkin kita semua pernah ya di posisi 5 kontrol guru gitu. Pernah, ya. Bagaimana Bu Else contohnya? Contohnya tuh saya suka ya balik lagi kepada tadi ya, kalau ada perlombaan kelas, kalau di kelas tidak ada yang mewakili gitu ya, saya suka merasa bahkan menyampaikan kepada anak, ayolah buat ibu bangga, jangan buat ibu kecewa, biar ada perwakilan di kelas itu. Itu paling Iya betul. Lalu manajer juga pernah ya Bu Else ya? Manajer juga pernah, tapi jarang. Tapi sekarang insya Allah ya Bu Else ke depannya. Dengan adanya diseminasi ini membuat saya berusaha untuk menjadi posisi manajer. Iya betul. Terima kasih Bu Else. Itu saja mungkin. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Else. Terima kasih Bu Else atas contoh yang pernah Bu Else terapkan gitu. Bukan terapkan, gimana ya? Jadi Bu Else pernah melakukan hal itu di kelas ya penerapannya. Jadi ternyata posisi kontrol penghukum, teman, pemantau, pembuat rasa bersalah dan manajer itu pernah dilakukan atau dialami oleh Bu Else. Tadi Pak Buki sudah mau ke depan juga Pak Buki? Betul sekali Bu. Matiin dulu Pak. Sekarang siapa nih yang mau? Oke, Pak Irfan sudah siap akan tepuk tangan dong untuk Pak Irfan. Ya Pak Irfan. Oke, baik, terima kasih Bu Nur ya. Sama-sama Pak Irfan. Bagaimana Bu? Aduh, luar biasa. Jadi Pak Irfan gimana nih penerapan yang pernah Pak Irfan lakukan? Setelah melihat video tadi, bagaimana tanggapan Pak Irfan tentang video tersebut? Lalu contoh penerapannya yang mana nih Pak Irfan? Apakah Pak Irfan itu seorang guru penghukum, guru yang teman posisinya, pemantau, pembuat rasa bersalah atau manajer Pak Irfan? Baik Bu Nur ya, baik. Di sini saya pernah memang karena saya guru olahraga, saya pernah sebetulnya 5 posisi kontrol ini pernah melakukan. Betul, pernah juga dilakukan oleh Pak Irfan. Gimana Pak Irfan? Cuman pada saat posisi saya sebagai guru di dalam saya mengajar, yang dominan itu memang bagusnya kan manajer Bu ya. Iya betul. Nah di sini saya pernah sebagai penghukum pernah. Ya. Jadi contoh di sini kan banyak anak yang mengganti pakaian terlambat Bu ya. Iya betul. Saat pelajaran, jangankan Pak Irfan ya, pas sudah Pak Irfan terus pelajaran saya juga kadang ini kemana sih so hilang. Gimana tuh Pak Irfan? Di situ saya suka bilang anak-anak tolong patuhi waktu yang ditentukan pada saat kesepakatan kelas kita ganti pakaian.
ternyata mereka banyak yang mengobrol dan yang lainnya melebihi dari batas yang ditentukan. Betul. Nah, di situ saya menggunakan posisi penghukum, Bu. Iya. Nah, Gimana tuh hukumannya biasanya? Nah, biasanya hukumannya pada saat mereka pemanasan itu yang agak lama mereka disuruh mimpin pemanasan. Iya. Jadi sambil kita mendidik mereka itu belajar menjadi pemimpin. Iya, betul. Nah, terus selanjutnya saya juga pernah di posisi kontrol seperti teman. Iya. Nah, pada saat posisi ini terkadang dalam kita mengajar, pada saat posisi teman ini mendekatkan kita bersama peserta didik kita, di mana mereka lebih terbuka dan tidak kaku, sehingga pembelajaran itu bisa lebih menyenangkan dan mereka bisa lebih bahagia. Iya, tapi ada tapinya ya, Pak Irfan. Iya. Jadi Apa tapinya mereka memang posisi ini terkadang kalau kita terlalu dekat mereka tuh tidak agak sulit dikondisikan kalau posisi teman. Jadi tidak ada jarak. Iya. Seperti itu. Iya, betul. Lalu Pak Irfan pemantau nih. Nah, untuk pemantau, nah posisi ini biasanya saya memberikan suatu konsekuensi yang diberikan pada saat mereka melanggar kesepakatan pada saat belajar. Iya. Tuh. Bisa. Lalu pembuat rasa bersalah Pak Irfan gimana? Nah, biasanya kalau pembuat rasa bersalah, saya biasanya pada anak itu saya bilang, anak-anak, Bapak merasa kecewa di situ ya. Iya. Jadi mereka merasa bersalah pada saat belajar. Kenapa masih banyak yang mengobrol? Coba kalian diposisikan sebagai bapak ataupun ibu guru di depan mengajar, bagaimana perasaan kalian? Iya. Nah, di situ mereka kan merasa bersalah. Iya, betul ya Ibu Bapak. Jadi siswa tentunya hatinya akan merasa ya gara-gara aku ya Pak Irfan, betul nggak sih Pak Betul. Irfan seperti itu? Iya, betul. Jadi kadang mereka merasa, wah ini gara-gara saya nih pembelajaran hari ini tidak menyenangkan. Jadi merasa segala sesuatu yang dilakukan mereka itu salah. Gitu. Iya. Ya. Lalu yang terakhir nih Pak Irfan, Nah, manajer. ini memang posisi manajer ini sebetulnya posisi yang tepat ya. Iya. Karena Harusnya. Harusnya semua guru hanya satu punyanya manajer ya Pak Betul. Irfan, tapi ya. Tapi terkadang situasi kondisi yang Iya, betul. kita berperilaku ataupun melakukan hal yang tadi. Nah, posisi manajer ini Bu, memang saya secara keseluruhan dari proses pembelajaran paling hanya 40% dari manajer. Sisanya masih banyak menghukum. Ya, jadi Pak Irfan setelah melihat pemaparan video barusan, Pak Irfan langsung tergambar ya, oh saya penghukum pas kayak gini, Iya, betul. oh saya teman teh pas lagi kayak gini ya, lalu saya pemantau teh pas lagi kayak gini, oh iya saya pernah tuh di pembuat rasa bersalah di posisi itu gitu kan. Betul Pak Irfan. Terima kasih Pak Irfan. Baik, terima kasih Bu Nur untuk Iya. pengawasan saya untuk belajar di posisi kontrol. Iya, terima kasih Pak Irfan Mangga. Oke. Posisi kontrol boleh. Putri pernah di dalam pada posisi kontrol mana ya Putri? Aduh maaf nih. Soalnya Putri udah mengacungkan tangan ya Putri dari tadi. Kira-kira Putri di mana? Putri sebelah sini Putri. Oke. Terima kasih Bu Nur. Iya. Teman-teman semua berbagi ya. Iya, luar biasa. Terima kasih Putri. Mungkin karena jam terbang saya sudah sangat banyak. Oh, luar biasa iya. Mungkin, dan mungkin karena saya banyak disentil-sentil, banyak belajar. Betul. Kemudian saya selalu membuka diri, selalu merefleksi diri lebih tepatnya, sehingga jadi sudah jarang kena yang atas-atas. Iya. Luar biasa Putri. Saya lebih sering di ujung Iya. tapi sekali-kali masih ada di pembuat rasa bersalah. Oh gitu ya. Boleh nggak Putri minta contohnya nih pembuat rasa bersalahnya di sebelah mana nih? Seperti Pembuat apa? rasa bersalahnya pernah suatu ketika di kelas. Ya. Ini terjadi tahun lalu. Ada siswa yang berkelahi. Iya. Nah, berkelahi terus nggak bisa meredakan amarahnya kedua-duanya. Emosi. Iya. Akhirnya, aduh, saya ngapain nih? Nah, disitulah tiba-tiba saya turun gitu. Udah salah kan saling menyalahkan. Iya. Udah. Yang salah saya bilang. Nah, Itu bahasanya yang sebenarnya tapi sederhana itu kena ke anak betul Putri ya. Ini ibu yang salah.
karena saya tidak bisa membina kalian dengan baik sehingga kalian melakukan kesalahan yang seperti itu. Jadi bukan salah si A, bukan salah si B, tapi salah saya. Nah, digituin tuh yang tadinya anak-anak yang masih Emosi langsung redam. Ya, saya saja barusan langsung, oh iya, saya juga pernah kayak gitu. Ternyata itu anak pasti langsung, ibu menyalahkan diri gitu kan. Ya itu yang pernah saya lakukan itu. Tapi memang tadinya nggak mau mengalah, akhirnya dua-duanya udah mengalah. Oke, jadi bagaimana ini mau dilanjutkan kelahinya atau enggak? Saya bilang diam aja dua-duanya. Iya. Enggak Bu, oh ya kenapa ya, saya juga nggak mau kalau ibu kenapa gara-gara kasus saya. Oh ya tadinya ibu mau bilang aja langsung ke bapak kepala sekolah. Aduh, nah itu ya betul. Saya tidak bisa mendidik kalian, nggak apa-apa kalau bapak kepala sekolah sudah tidak mau menganggap saya lagi jadi guru, nggak apa-apa saya harus berhenti jadi guru. Enggak Bu, ibu nggak boleh jadi guru. Betul Ibu, memang itu ya membuat rasa bersalah, tapi luar biasa. Mungkin Putri masuknya lebih banyak ke manajer. Saya sangat yakin karena memang Putri sudah banyak pengalamannya. Kalau di manajer nggak tahu lah kayak gitu. Iya. Jadi sebenarnya secara tidak langsung sebenarnya kita juga mengingatkan secara tidak langsung. Jadi kan dia juga tahu sebenarnya semua siswa punya kesalahan. Misal anak yang sering bolos, saya nggak bilang kamu kemana aja gitu. Saya dekati gitu. Terus kenapa? Iya betul, dengan bertanya kenapa saja. Bu, boleh nggak kalau ibu misalnya nanti tahu ke rumah kamu, kalau misalnya kamu nggak ada, nanti saya berkunjung ya ke rumah kamu kalau kamu nggak datang. Misalnya seperti itu. Oh iya Bu, nggak apa-apa gitu. Nah, jadi sebetulnya saya sambil kontrol. Akhirnya saya setiap hari dia ketika tidak ada pagi-pagi pasti saya ke rumahnya. Dan ke rumahnya itu orang tuanya, termasuk siswa udah gugup, udah takut duluan karena dia pikir saya mau diapain gitu. Ibu nggak menyodorkan materai surat perjanjian betul. Saya tuh mau berkunjung, emang kamu salah apa? Saya bilang iya Bu, kan saya tidak masuk sekolah begini. Biasanya Bu, guru yang lain mah nyuruh saya tanda tangan untuk mengundurkan diri. Saya nggak bawa apa-apa. Saya mau berkunjung saja. Mau lihat kamu ngapain, kenapa nggak sekolah? Ya Bu, saya teh malas. Kenapa malas? Ya Bu, saya teh kan kalau malam tidurnya jam sekian, ngapain? Main game. Terus kira-kira bisa nggak berhenti main gamenya? Kata saya teh bisa Bu. Terus kenapa nggak diberhentikan? Nanti mah bisa Bu. Nanti nenek yang sita HP saya kalau udah jam 9 malam gitu. Jadi dia sendiri tahu bahwa sebenarnya dia salah. Saya cuma main aja kan, saya cuma berkunjung saya bilang. Tapi setiap kamu tidak datang ke sekolah pagi-pagi, saya datang gitu aja kan, sederhana sebenarnya. Tapi itu menurut saya mengingatkan anak bahwa dan juga memberitahukan bahwa saya konsisten dengan apa yang saya bilang kan. Karena ada guru maaf yang hanya nakut-nakutin aja gitu kan. Kamu benar Saya kadang gitu ya Bu. saya nggak gitu, kita banyak ngomong apa yang suka datang aja ke rumah. Kenapa? Bertanya langsung ya Bu ya. Tapi saya udah pakai baju seragam Ibu. Terus kenapa aku nggak berangkat? Udah kesiangan. Memang mandi jam berapa? Jam 7. Harusnya jam berapa? Jam sekian. Terus kenapa aku udah bangunnya kesiangan? Terus dia sendiri. Dia menceritakan. Jadi pada intinya sebenarnya kalau kita punya strategi tanpa harus hukum, jauh dari hukum, anak sudah menghukum dirinya sendiri. Anak juga tahu salahnya gitu ya. Tadi sih seperti itu salah satunya. Menurut saya kasus ini kasus berat karena anak yang sering nggak masuk. Biasanya itu yang tadi anaknya kita tahu sendiri bahwa Bu, kenapa saya nggak dikasih materai? Materai untuk apa? Saya pengunduran diri itu udah lama. Kudulah gitu tanda tangan katanya saya mau bersama. Enggak, saya mau main aja. Saya bilang pengen kenal rumah kamu kayak gimana ya betul. Dan menganalisis sebenarnya dia teh seperti apa, bagaimana, kenapa bisa seperti itu. Kita juga harus tahu ya Bu, tidak bisa tiba-tiba menghukum. Kadang ada anak yang tidak bisa mengungkapkan kondisinya gitu, padahal dia sudah membantu orang tuanya mungkin datang ke sekolah kesiangan, ditanya sama guru langsung kamu gitu. Harusnya kita tanya dulu
Dan Terus kasihan sebenarnya, maaf ya, anak yang itu tuh harusnya diraih. iya. Kenapa? Karena ketika saya tahu latar belakangnya, orang tuanya tidak ada, Iya. semua dua-duanya Nah, sudah itu kan. meninggal. Tinggal dengan neneknya sendiri juga sudah apa ya, kayak ribut terus sama Iya. anak itu. Jadi sama siapa dia mau pegang itu? Betul. Ya guru ini mungkin salah satu harapan dia. Iya, iya, Harapan iya. ini kan coba menggantikan posisi ayah ibunya yang sudah tidak ada. Iya, betul. Jadi, Kadang kita ya kalau menyadari kebutuhan anak itu kenapa kurangnya apa, kadang kita malah jadi oh ternyata ya anak itu. ternyata jadi betul, jadi apa yang berbicara empat mata dengan siswa itu sangat waktu itu. Jadi tidak harus kita datang, bisa saja ketika di sela-sela pembelajaran ada anak yang ini sekali lagi saya bilang, anak yang tidak perhatian, kenapa ya anak ini tidak perhatian? Iya. Kita lihatin gitu ya, Iya, misalnya dia betul, betul. gitu. Pasti kalau lagi main, simpan ke bawah, Iya, betul. sibuk cari apa. Padahal saya nggak ngomong apa-apa. Iya. kan, gitu. Sudah menyadari ya Bu, sebenarnya anak itu dengan ini saja sudah tahu dia itu salah, dan dia tahu oh kita punya kesepakatan nih sebenarnya di kelas, dengan kita hanya datang di pinggirnya dengan tersenyum pun dia sudah menyadari sebenarnya. Mendekati aja udah lain gitu. Ya tapi kadang kan Bu, memang permasalahan di sini ya ibu-ibu semua pasti sama merasakan kalau misalnya lihat anak kesiangan tuh emosi tiba-tiba naik ya Bu. Setengah 8 baru datang. Tapi luar biasa. Salah satunya lagi mungkin harus saya bagi sama teman-teman. Iya. Pembulian itu sebetulnya lebih banyak dari guru loh daripada Iya. Mungkin nggak sadar ya kita sebenarnya. Gini, jangan tadi ibu sudah berkamu itu udah Iya. tinggi, kata-katanya udah Nadanya sudah jangankan kata-kata yang misal, Iya. anak ini sering terlambat. Kita bilang begini ya, beberapa kali dia terlambat, tapi kemudian hari berikutnya dia tidak terlambat. Iya. Bahasa kita gini, tumben kamu tidak terlambat. Nah itu harus betul, tapi jelas. Kalau saya jadi itu siswa, negatif ya Bu ya, masuknya ke siswa negatif dan menyakitkan. itu masuk dari pembulian. Jadi pembulian itu jangan dilihat dari kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang halus juga anak-anak sudah terbuli. Jadi Iya betul. kita sebagai guru teh betul-betul harus belajar tentang psikologis, terutama psikologis anak. Iya. Karena didaktik itu sangat penting gitu ya, masuk kalau psikologisnya juga kita amati. Jadi percuma kalau kita misalnya memberikan akademik tinggi tapi psikologis anaknya tidak dibaca, jadi nol. Ya, jadi yuk buat dulu anak-anak senang, buat dulu anak-anak happy belajar dengan kita, baru kita kasih yang lain. Betul. Jangan Harus bahagia dulu ya siswanya. Nanti dia nyaman belajar sama kita katanya ya Bu. Ya luar biasa ya. Karena ingat bahwa Kak Hadi juga selalu bilang bahwa Iya. ayo ajak anak-anak untuk selamat dan bahagia. Iya, Jadi nggak cuma betul. selamat tapi harus bahagia. Iya Begitu. betul. Ibu Tri terima kasih banyak loh ilmunya bertambah, memberikan penerapan yang sudah dirasakan dialami dan juga memberikan ilmu tambahan untuk kita ya, karena luar biasa Bu Tri itu ibu bapak jam terbangnya udah banyak gitu. Saya mau baru apa ya Bu Tri, tapi nggak apa-apa lah, saya juga belajar dari Bu Tri. Oke, tadi siapa lagi yang mau? Boleh Pak? Oh ya. Oke, Pak, ya langsung aja nih. Pak Buki tadi katanya mau bertanya Bu Nur, yang paling bagus yang mana? Kata Bu Buki, nanya tuh yang paling bagus kira-kira nih sekarang setelah beres menonton videonya, Pak Buki yang paling bagus di mana? Kira-kira menurut Pak Buki? Ya, terima kasih Bu Nur atas kesempatannya. Tadi kebetulan saya sempat bertanya demikian ya. Iya betul. Cuman mungkin off cam ya tadi. Iya. Waktu tadi pas lagi duduk ya. Iya, sebenarnya. Kira-kira yang paling ideal yang mana Ibu ya? Tapi sebelum saya minta Ibu menjawab, saya mungkin kalau boleh juga mau melakukan sedikit refleksi terkait dengan boleh. apa yang dilakukan ya sejauh ini mungkin ya. Dan tadi tentunya cukup merasa mendapat banyak inspirasi dari guru yang sudah menyampaikan pandangannya, ada Bu Else, Pak Irfan dan juga Putri mengenai ini, dan nanti juga akan ada dari Pak Hendra ya. Iya. Pak Hendra sudah siap. Menginspirasi juga. Kalau misalkan boleh saya sedikit refleksi terkait dengan apa yang saya sudah lakukan sejauh ini Bu. Nanti mohon dikasih pandangan Bu Nuryani sebelum mengikuti kegiatan pendidikan CGP, pandangannya seperti apa. Mungkin
dari 5 ini secara tidak langsung pernah dilakukan, walaupun mungkin tanpa apa ya istilahnya, tanpa disadari gitu. tanpa disadari, tanpa secara langsung ini dilakukan rangkaian tahapan ini, tapi saya punya kecenderungan mungkin yang biasa saya lakukan itu yang kedua, yang sebagai teman. Sebagai Dan teman. kenapa Kelihatan saya banget rasa- sih kalau Pak Buki sebagai teman gitu kan. Iya. Gimana nih Pak Kenapa? Buki? Yang nomor 2, karena secara nggak langsung saya ngerasa ada efektivitas ketika saya menerapkan yang kedua. Ada perubahan dari segi perilaku siswa. Ada apa ya, kecenderungan kalau misalnya apa yang saya lakukan itu cukup efektif, Bu. Dan yang tidak kalah menarik, yang disampaikan itu cukup efisien juga, karena kalau saya menggunakan yang penghukum, dampaknya terutama kosnya dari segi emosional siswa akan sangat terdampak ya Bu ya. Membuat rasa bersalah mungkin saya bisa dicap guru yang biasanya drama ya. Banyak drama ya Bu ya. Pemantau ini biasanya ini juga kurang disukai siswa gitu ya. Tapi di saat yang bersamaan kalau nggak mendukung ya gimana lagi? Pada awalnya saya merasa demikian. Jadi biasanya yang teman, dan setelah saya mengetahui yang manajer itu ya, terima kasih atas kesempatannya, undangannya Bu Briani. Saya rasa ya ini yang paling ideal dari setiap yang ada adalah manajer. Betul ya Ibu Bapak. Jadi Pak Buki itu memang mungkin pembuat rasa bersalah karena posisinya Pak Buki mah gak pernah marah, kelihatannya memang gurunya gitu. Tapi bagus Pak Buki memang yang lain lebih efeknya negatif ya mungkin untuk penghukum. Tapi pembuat rasa teman juga sama Pak Buki, nanti di ujungnya akan berdampak negatif juga karena ini gak akan bertahan lama. Jadi kalau nggak ada Pak Buki nanti anak bisa salah arah gitu, karena biasanya Pak Buki santai aja lah, tenang ada Pak Buki gitu kan. Saat Pak Buki tidak ada, anak-anak bisa melakukan kesalahan gitu. Pak Buki terima kasih ya. Mudah-mudahan akan menjadi posisi guru manajer terus ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya tadi siapa yang akan ke depan untuk penerapan 5 posisi kontrol yang sudah pernah dilakukan? Mbak Deva? Oke, yuk. Ini ada teman saya, Pak Hendra, akan memberikan contoh setelah menonton video nih Pak Hendra, video tadi. Kira-kira Pak Hendra itu masuk ke posisi kontrol yang mana? Ya, maka Pak Hendra. Setelah menonton video, kira-kira Pak Hendra masuk ke posisi kontrol yang mana nih Pak Hendra? Lalu kira-kira sebenarnya posisi kontrol yang mana nih yang bagus gitu, yang harus diterapkan oleh seorang guru? Boleh mengomentari videonya dulu ya, videonya dulu. Boleh Pak Hendra. Jadi saya lihat videonya, memang ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama dari gurunya itu sangat kelihatan marah gitu ya. Sampai siswanya itu tidak boleh membantah ya. Ada posisi teman, gimana kelihatannya posisinya itu akrab ya. Iya betul. Tapi lebih kalau tadi kata Pak Irfan kan ya, tidak ada batas gitu, takutnya ada satu hal yang lain gitu. Ada posisi memantau, lebih ke peraturan ya misalnya. Iya betul. Peraturan, ada pembuat rasa bersalah itu membuat anak jadi merasa dia itu sudah melakukan hal yang buruk gitu ya. Iya. Dan ada manajer yang ini kalau dilihat dari teorinya itu mirip dengan restitusi ya. Iya betul, ya, sudah masuk ke dalam restitusi ya kalau manajer itu. Betul, Pak Hendra itu bareng dengan saya nih, sekarang lagi CGP juga di angkatan 11. Yang saya lihat Ibu dari 5 ini, kalau yang saya alami gitu ya, terhadap pendisiplinan siswa itu memang perlu ada disiplin. Jadi guru itu menggunakan berbagai cara. Iya betul. Mungkin niatnya kan ke siswa itu disiplin ya. Iya. Namun ketika sudah menonton video 5 posisi kontrol, kita tahu ternyata ada 5 posisinya itu. Ada yang menghukum, teman memantau, pembuat keputusan, dan manajer. Dan ketika menonton, oh ya saya pernah melakukan ini. Iya betul. Pak Hendra pernah nggak sih menghukum siswa? Iya, tentu saja pernah. Mungkin apa ya? Ketika kita memang sudah tidak punya cara lain ya, lain cara terakhir. Kalau sebagai teman sangat jarang itu ya.
sebagai teman ya. Ya. Paling saya sering itu sebagai pemantau karena menurut saya pribadi lebih mudah ketika si anak diarahkan ke aturannya kan gini loh. Dicatat kamu sudah melanggar ini loh. Itu yang lebih sering saya lakukan. Tapi ketika lihat yang manajer ternyata emang ini yang ideal. Jadi ketika alternatif memang program itu lebih lebih mudah dilakukan, dihukum, tapi memang capek juga Bu. Jadi seorang hukum atau seorang yang marah gitu ya, emosian gitu. Maka ada satu alternatif ya sebagai manajer ketika kita sudah capek nih, kita marah-marah terus, menghukum terus anak, dan anak juga mungkin merasa takutnya dendam atau apa, maka ada solusi lain yaitu sebagai manajer yang mungkin bisa diterapkan, dan saya juga pernah mungkin cuman langkah-langkahnya tidak seperti yang di video itu, tapi mirip dengan posisi manajer ini. Jadi yang mudah-mudahan ya itu emang posisinya itu, cuman ketika dalam video mungkin bisa diperbaiki lebih baik lagi dalam posisi manajer. Betul. Pernah mungkin ya Pak Hendra di posisi manajer tapi belum sempurna seperti itu karena gitu. Tidak tahu teorinya. Kalau sekarang kan insya Allah ya Pak Hendra sudah ada diseminasi. Pendekatan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada dengan karakter yang lebih kuat ya. Ciri-ciri restitusi, pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan Ibu Bapak, namun untuk belajar dari kesalahan. Lalu memperbaiki hubungan. Yang selanjutnya tawaran bukan paksaan. Jadi dikasih nih, kira-kira kamu mau seperti apa ya? Untuk memperbaiki kesalahan kamu. Dia harus punya solusi sendiri. Jadi solusinya terucap dari mulut siswa tersebut. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, Ibu Bapak. Lalu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Lalu berfokus pada pembentukan karakter bukan tindakan ya. Lalu berfokus pada solusi bukan pada kesalahan. Lalu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Gitu ya Ibu Bapak. Di sini nah, di sini segitiga restitusi ya. Jadi kita sebagai guru yang memiliki posisi kontrol manager harus bisa menerapkan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas, menanyakan validasi tindakan yang salah dulu, lalu menanyakan keyakinan. Seperti apa sih menstabilkan identitas? Yang pertama, menstabilkan identitas itu bagaimana dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kata-katanya, berbuat salah itu tidak apa-apa anak-anak, ya. Tidak ada manusia yang sempurna, misalnya seperti itu. Lalu, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Lalu kita bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi di situ kita jangan sampai anak merasa saya bersalah banget gitu di situ. Tidak ya. Jadi anak untuk mengubah diri identitas anak ini orang yang gagal jadi melakukan kesalahan menjadi orang yang lebih sukses lagi. Setelah itu memvalidasi tindakan yang salah. Di sini setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan yang memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan tersebut. Kata-katanya biasanya seperti ini ya. Padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini ya. Itu. Yang terakhir adalah menyatakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah dipalidasi langkah kedua. Maka anak akan siap untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh kata-katanya, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keyakinan keluarga kalau di rumah ya. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ditawari dulu anak, apa kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi di sini anak yang diberi tawarannya ya.
Ya, Ibu Bapak, itu materi untuk desiminasi hari ini. Terima kasih Ibu Bapak, tapi sebelumnya apakah ada yang mau bertanya atau memberikan masukan? Mau bertanya? Tidak, saya mau memberikan refleksi dari apa yang tadi disampaikan terima kasih Bu Ratu. Alhamdulillah setelah Bu Nuryani melakukan diseminasi, saya tercerahkan apa itu segitiga restitusi dan bagaimana kita harus mengaplikasikannya sebagai bentuk budaya positif di lingkungan sekolah kita. Di lingkungan sekolah kita tentunya sudah ada, yaitu ada pembiasaan sholat duha berjamaah setiap harinya, lalu ada senyum sapa tadi yang 5S, dan mungkin nanti akan ada banyak budaya positif yang akan kita terapkan. Terima kasih ya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ratu. Bu Elsa? Bu Depi cukup. Oke, terima kasih Ibu Bapak atas kesediaan waktunya dalam kegiatan saya hari ini ya Ibu Bapak tentang desiminasi budaya positif. Semoga kita sebagai guru di sini sudah memiliki hal-hal yang tadi saya bahas ya Ibu Bapak, banyak banget, tapi insya Allah dengan belajar kita bisa menjadi guru yang lebih baik untuk semua siswa di kelas kita, dan tujuan pertama kita adalah untuk menghamba pada murid, memberikan kenyamanan di sekolah kepada murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Else dari SMP Negeri 56 Bandung. Saya di sini akan menyampaikan refleksi hasil dari diseminasi yang telah dilakukan oleh Bu Nuryani. Alhamdulillah setelah diseminasi yang dilakukan oleh Bu Nuryani, saya merasa tercerahkan sehingga saya mudah-mudahan bisa melakukan penerapan terutama pada 5 posisi kontrol yang nanti akan saya terapkan. Terima kasih kepada Bu Nur, semangat selalu, sukses selalu untuk angkatan 11 CGP tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Budianti, guru di SMP 56, mengajar bidang studi matematika, dan berkenalan dengan Bu Nur sejak saya tiba di SMP 56 ini tentunya. Saya mengenal banyak beliau karena beliau adalah orang yang luar biasa, dan kebetulan beliau sekarang menjadi CGP Angkatan 11 dan mendapatkan tugas, dan saya lihat beliau itu luar biasa mengerjakan tugas dengan wah gitu ya, dan salah satunya adalah tadi dengan diseminasi budaya positif. Saya melihat beliau menjelaskan apa itu budaya positif itu dengan runut gitu ya, dari awal sampai akhir. Jadi beliau sampaikan satu persatu gitu ya, jadi membuat kita yang mendengarkan itu mengerti apa itu budaya positif, karena sejauh ini yang saya lihat rekan-rekan saya itu masih ada beberapa yang tidak paham apa sih definisi atau apa sih budaya positif itu dan bagaimana juga sih aplikasinya gitu kan. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Nur satu persatu dari awal sampai berikutnya, bahkan beliau juga sudah mengarah sampai ke segitiga restitusi gitu ya, dan semuanya itu dijelaskan dengan sangat detail satu persatu sehingga kita mendengarkan dengan nyaman. Beliau juga menjelaskannya itu dengan alur yang menyenangkan gitu ya, tidak tegang, tidak membuat yang melihat itu deg-degan dan sebagainya. Bahkan ada tektok, ada dialog dua arah. Jadi dia tidak bicara sendiri, tapi baik dari peserta maupun dari Ibu Nurnya sendiri juga saling bertanya jawab, saling berbagi gitu. Bahkan tadi saya melihat ada beberapa guru, termasuk saya juga sempat berbagi tentang bagaimana sih seorang guru di kelas gitu ya. Posisi dia di kelasnya sebenarnya seperti apa gitu. Nah, jadi menurut saya sih ini luar biasa. Jadi diseminasi yang hidup gitu ya. Jadi
ada tanya jawab, ada berbagi kisah, ada komentar-komentar gitu ya. Dan saya dengar komentar-komentarnya pada umumnya positif karena memang saya juga melihat hal yang sama gitu ya dari Bu Nur. Jadi memang Bu Nur the best ya. Insya Allah ke depan jadi GP yang bisa bisa menularkan ilmu yang didapat di program guru penggerak ini sehingga teman-teman di sekolah SMP 56 ini juga semuanya tergerak, ikut bergerak juga, ikut juga menggerakkan guru penggerak itu seperti apa. Jadi tanpa harus jadi guru penggerak, dengan diseminasi yang diberikan oleh guru-guru penggerak, guru-guru di SMP 56 ikut bergerak gitu ya. Insya Allah 56 akan semakin maju ke depan dengan adanya beberapa guru yang sekarang sudah terdaftar menjadi CGP, khususnya buat Ibu Nuryani yang sekarang sudah terdaftar di CGP Angkatan 11. Pokoknya hebat Bu Nur, semangat selalu. Mudah-mudahan selesai CGP ini Ibu semakin mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu akan mengulas nih tentang keyakinan kelas sedikit aja. Keyakinan kelas itu adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku interaksi dalam kelas. Jadi ini kesepakatan kita loh ya, bukan hanya kesepakatan ini saja. Ya, di sini yang memberikan masukan kesepakatan kelasnya kalian. Ibu hanya mengarahkan kelas kita menyepakati atau tidak. Ya, langkah-langkah dalam pembuatan keyakinan kelas. Pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Lalu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jangan ribut, itu negatif. Ya. Kelas tenang. Nah, itu positif. Oke. Kedua dulu ya, maaf ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, mandiri, kolaborasi,
Selanjutnya, ini disiplin sudah ada ya. Disiplin, jangan berisik pada jam pelajaran. Maksudnya apa? Saling menghormati ya. Jangan ganggu orang lain. Saling menghormati ya. Oke, lalu masuk kelas tepat waktu. Disiplin. Selalu mengerjakan tugas. Disiplin. Mengerjakan tugas tepat waktu. Disiplin. Ketika mengerjakan tugas, teliti ketika mengerjakan tugas. Maksudnya kan disiplin ya. Tidak berisik, saling menghormati. Tertib saat guru tidak ada. Tertib nggak? Disiplin. Disiplin maksudnya oke. Pikir sesuai jadwal masing-masing. Bertanggung jawab nggak sih? Bertanggung jawab sama jawab ya. Nih, nanti masih ada lagi nggak nih? Memperhatikan dulu ketika sedang mengasih materi. Saling menghormati. Makan dan minum minta izin terlebih dahulu. Saling menghormati. Kalian makan temen yang sebelah enggak? Kalau punya bekal misalnya ya. Harus saling menghormati ya. Membuat suasana kelas tenang dan tidak membuat keributan. Disiplin. Nanti sebenarnya gua tertib berarti ya? Tertib belum ya? Belum ya? Maaf salah nih. Gimana di sini aja ya? Tertib atau disiplin? Tadi apa yang tertib suasana kelas? Tidak membuat keributan. Tertib. Tidak menggunakan HP tanpa izin. Disiplin atau tertib? Kalau tertib masih disiplin nggak? Kira-kira? Enggak. Ya udah, kalau poinnya beda ya. Keadaan kelas tenang saat belajar. Tertib. Tidak boleh keluar sebelum istirahat. Disiplin. Oke. Membuat alat tulis sendiri, terutama membawa alat tulis sendiri. Bertanggung jawab boleh. Masuk. Mengumpulkan dan mengerjakan tugas pada waktunya. Disiplin, bertanggung jawab bisa. Meminta izin saat akan makan dan minum. Saling menghormati, membantu teman ketika kesusahan. Saling menghormati dan menolong ya. Menolong. Lalu jaga lingkungan kelas. Disiplin bisa. Boleh menggunakan HP saat memberikan izin oleh guru. Boleh membuang sampah pada tempatnya. Bertanggung jawab. Jika ada sampah di kelas maka harus dibuang. Bertanggung jawab. Ya. Disiplin dilarang berisik. Udah ada tulisannya ya. Disiplin. Tidak boleh keluar kelas saat jam pelajaran. Tertib. Tuh. Tidak boleh memainkan HP kecuali izin dulu. Tadi ya udah ada ya. Apa ya? Apa? Tidak main HP maksudnya kemana ya Mbak?
Waalaikumsalam, Gil Fahri. Silakan duduk, Nah. Selamat pagi nih. Apa kabarmu hari ini, Gil Fahri? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang Ibu perhatikan belakangan ini nih, Gil Fahri terlihat berubah dalam pelajaran bahasa Indonesia akhir-akhir ini yang mengakibatkan nilai bahasa Indonesia Gil Fahri tertinggal dari teman-teman. Apakah Ibu boleh tahu apa alasannya? Ya Bu, saya juga mengakui saya sering malas-malasan dan cenderung memberontak karena saya sering pusing Bu kalau melihat teks bacaan yang banyak. Jadi gitu Bu. Oh, ya Ibu sangat paham ya karena Ibu pernah mengalami hal yang sama ketika Ibu duduk di SMP. Ibu pernah membenci pelajaran, tapi Ibu segera menyadari akan kesalahan Ibu dan Ibu segera memperbaiki. Dan karena betapa pentingnya pelajaran bahasa Indonesia, semangat Ibu sangat berjuang untuk mendapatkan nilai terbaik dan memperbaiki diri. Bu, saya pusing sama ini, bingung Bu, harus tambah tugas yang banyak, teks yang bacaan yang banyak, jadi saya semakin benci sama pelajaran Indonesia Bu. Ibu paham ya yang kamu alami, tapi kamu perlu diingat ya sama kamu bahwa pelajaran bahasa Indonesia itu sangat penting. Kamu harus berusaha keras mencintai pelajaran ini agar tidak tertinggal jauh nilaimu dari teman-teman. Nanti Ibu akan berusaha untuk terus meningkatkan metode pembelajaran Ibu di kelas agar kamu lebih cepat memahami. Bila kamu ada kesulitan, kamu bisa tanya ke Ibu langsung, boleh melalui WhatsApp, boleh di ruang guru, boleh bahkan di kelas, boleh ya Gil Fahri, jangan sungkan untuk bertanya. Ya Bu, terima kasih, saya akan lebih berubah, lebih mencintai lagi pelajaran bahasa Indonesia dan akan lebih giat belajar lagi. Asik, sangat luar biasa ya semangatmu Nah. Ibu bangga sama kamu. Ingat ya, pendidikan adalah investasi untukmu di masa depan Soleh. Oke, terima kasih ya. Sama-sama Gil Fahri. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Jagat, selamat pagi. Silakan duduk Jagat. Gini loh Jagat, ada yang ingin Ibu bahas dengan Jagat tentang masalah yang telah kita bahas sebelumnya. Kita sering ngebahas nih di kelas terkait dengan bullying dan ujaran kebencian. Ya, saya merasa tidak suka dengan Delia yang kulitnya hitam dan bodoh dalam pelajaran. Saya mengatakan yang benar kan Bu? Ibu sangat paham dengan perasaanmu ya Jagat, pasti kamu sangat bangga dan bahagia dengan kelebihan yang kamu miliki. Tapi Ibu ingin mengetahui apa yang membuatmu merasa harus menghina atau membuli terhadap Delia. Saya merasa sangat senang ketika menghina Delia. Saya ingin menunjukkan bahwa kepada Delia bahwa otak saya lebih pintar, sedangkan Delia tidak. Jagat, Ibu mengerti perasaanmu ya Jagat ya. Kulit kamu memang lebih putih daripada Delia dan Jagat juga lebih pintar beberapa pelajaran daripada Delia. Jagat juga memiliki keluarga yang bahagia. Namun apakah kamu harus merendahkan teman kamu, bahkan menghina kehidupan teman kamu? Mungkin saya harus banyak belajar dan memiliki sikap empati terhadap teman saya yang kurang beruntung seperti saya. Iya, bagus Soleh ya, betul sekali. Ibu sangat setuju, bahkan Ibu sangat bangga dengan kesadaranmu. Ibu ingin kamu bergaul dengan siapapun tanpa membedakan suku, agama, ras, bahkan juga materi. Ya Jagat ya, ke depannya hal tersebut jangan sampai terulang kembali Soleh. Baik. Terima kasih ya Jagat. Terima kasih Bu, saya akan berusaha lebih baik dari sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih Jagat. Saya juga anak kelas 1 dari kelas 9C. Saya bersyukur dan sangat senang karena saya sudah bisa menyelesaikan masalah yang ada pada diri saya sendiri. Yakni tidak suka dengan mata pelajaran bahasa Indonesia yang banyak tugasnya. Kini setelah berdiskusi dan berbagi dengan Bu Nuryani, saya menjadi lebih semangat dan siap belajar kembali demi masa depan saya yang lebih baik. Terima kasih Bu Nuryani atas bimbingan dan motivasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jagat, kelas 9C. Saya sangat bersyukur dan bahagia karena Bu Nuryani telah membantu menyelesaikan masalah saya. Sekarang saya mempunyai keyakinan bahwa semua manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan saya adalah kekurangan yang lain. Demikian pula sebaliknya,
ini saya ingin berbagi kebahagiaan dan ingin saling menghormati kepada yang lain. Terima kasih Bu Nuryani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.